Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sukirno dengan NIM 2009056034, Teknik Pertambangan Universitas Mula Warman. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan yang akan saya bawakan, yaitu penyediaan bibit pohon. Apa sih penyediaan bibit pohon? Jadi teman-teman, pada usaha kali ini saya akan mengambil usaha penyediaan bibit pohon. Buat apa sih bibit pohon? Jadi bibit pohon ini berguna untuk reklamasi ataupun revegetasi setelah pengambilan atau eksploitasi pada pertambangan. Apa sih reklamasi tersebut? Nah, reklamasi merupakan proses yang krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan setelah eksploitasi sumber daya alam. Jadi salah satu aspek penting dalam reklamasi tambang adalah penghijauan kembali lahan yang telah dieksploitasi. Nah, penyediaan bibit pohon yang unggul dan sesuai dengan ekosistem setempat merupakan langkah strategis yang dapat mendukung keberhasilan reklamasi tambang. Kemudian kita akan lanjut mengenai ada yang namanya strategi marketing. Jadi teman-teman, strategi marketing sangat penting sekali dalam berwirausaha. Karena apa? Karena dengan adanya strategi marketing kita bisa mengembangkan usaha kita dengan pesat dan cepat. Nah, jadi strategi marketing yang saya gunakan di sini adalah yang pertama, menawarkan jenis-jenis pohon yang berkualitas dan tentunya mengamati kebutuhan pasar dengan menentukan varietas pohon yang paling sesuai dengan kondisi iklim dan jenis tanah setempat. Kemudian apa aja sih bibit pohon yang kami sediakan? Apa aja sih bibit pohon yang kami jual? Nah, di sini ada 3 jenis pohon atau bibit pohon yang kami jual yang paling laku di pasaran, yaitu yang pertama ada akasia, ada jati, dan sengon. Jadi untuk pemilihan bibit pohon ini harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kondisi tanah, iklim, dan tujuan reklamasi. Beberapa jenis pohon yang sering digunakan untuk reklamasi tambang karena sifat yang cepat tumbuh, tahan terhadap kondisi tanah yang buruk. Jadi ini merupakan salah satu gambaran produk kami atau bibit-bibit kami sediakan, yaitu akasia, jati, dan sengon. Kemudian modal usaha. Tentunya saat kita mendirikan usaha, kita perlunya ada modal. Modal itu berasal dari mana? Modal bisa berasal dari mana-mana. Namun pada kali ini di usaha saya mendapatkan modal dari dana pribadi. Dana pribadi ini saya keluarkan untuk memodali usaha saya yang kali ini. Kemudian sponsor, ada banyak sekali sponsor yang saya dapatkan, terutama kenalan-kenalan saya yang ada di perusahaan tambang. Jadi tidak susah-susah untuk mencari link, karena dengan adanya teman saya di perusahaan tambang dan bisa saya tawarkan mengenai bibit-bibit unggulan saya yang saya tawarkan ke mereka, dan bisa dibeli ataupun diangkut mereka secara langsung. Nah, tentunya usaha juga pasti ada tantangan dan peluang. Jadi saya mendirikan usaha ini tidak semata-mata hanya mendirikan saja. Tentunya banyak pertimbangan yang saya pertimbangkan mengenai usaha bibit ini. Yang pertama, tantangan banyak saingan. Jadi salah satu tantangan terbesar adalah banyak saingan. Banyak penyedia bibit-bibit unggul juga di luar sana. Namun saya tidak menghiraukannya, karena tentunya pasti ada peluang yang saya kejar, yaitu koneksi dan kenalan yang banyak. Tentunya yang saya bilang tadi, yaitu di perusahaan-perusahaan terdekat ataupun perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada saya kenal orangnya. Jadi dalam berwirausaha kita perlu ada yang namanya inovasi. Nah, salah satunya yaitu fast growing. Fast growing itu merupakan salah satu inovasi ataupun teknologi yang menyebabkan tanaman atau bibit-bibit saya cepat tumbuh dan cepat melakukan penghijauan ketika ditanam di area bekas tambang. Tapi tidak melupakan yang namanya memperhatikan jenis tanah dan jenis iklim dalam tambang tersebut. Kemudian ada pembibitan. Pembibitan ini sangat penting juga. Jadi bibit-bibit kami dijamin berkualitas, bibit-bibit kami juga dijamin cepat tumbuh atau yang dibilang fast growing, dan bibit kami dirawat dengan sangat bagus. Kemudian apa aja sih inovasi-inovasinya? Jadi inovasi juga ini yang sangat penting, yaitu pengembangan kemasan yang ramah lingkungan dan pengurangan limbah plastik dalam proses distribusi bibit pohon. Itulah inovasi dari perusahaan kami ataupun usaha saya. Inovasi ini juga termasuk menjadi peluang dalam usaha saya.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kata-kata terakhir dari saya yaitu penyediaan bibit pohon untuk reklamasi tambang bukan hanya sekedar bisnis, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan. Dengan menggabungkan pengetahuan ilmiah, teknologi modern, dan pendekatan kewirausahaan yang berkelanjutan, industri ini dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan perlunya melestarikan alam. Dengan langkah-langkah strategis ini, penyediaan bibit pohon untuk reklamasi tambang dapat menjadi model bisnis yang menguntungkan dan berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.